Modul yang kedua atau bab yang kedua yaitu tentang kontaminasi makanan. Kontaminasi makanan yang pertama, kontaminasi makanan secara biologis. Yang kedua, pengendalian keracunan makanan. Yang ketiga, kontaminasi makanan secara kimia. Dan yang keempat, kontaminasi makanan secara fisik. Kontaminasi biologis atau juga kontaminasi mikrobia, keberadaan mikroorganisme atau toksin yang dikeluarkan oleh bakteri pada permukaan atau di dalam makanan sebagai akibat dari kurangnya kebersihan atau ketidakbersihan pada saat produksi makanan, pada saat persiapannya atau juga pada saat pengemasannya. Kontaminasi makanan secara biologis. Ketika sesuatu yang berbahaya tidak terkendali, baik itu secara fisik ataupun kimia atau biologis masuk ke dalam makanan secara langsung. Kontaminasi silang, ketika bakteri dari satu tempat dipindahkan ke tempat lain oleh seseorang ataupun sesuatu yang secara tidak langsung. Contohnya misalnya dari peralatan. Bakteri, semua mikroorganisme seperti bakteri adalah ancaman terbesar bagi keamanan pangan dan merekalah penyebab utama atau penyebab sebagian besar kasus keracunan makanan. Bakteri adalah bersel tunggal dan merupakan organisme yang dapat tumbuh dengan cepat pada suhu yang sedang. Beberapa spesies dapat memproduksi dan mengeluarkan racun pada makanan. Bakteri merupakan ancaman jika terdapat dalam jumlah besar atau ada toksin atau ada racun dalam makanan. Sebagian besar bakteri tidak berbahaya dan berguna. Sebagian dari mereka digunakan dalam industri makanan seperti pengolahan susu dan keju serta lainnya seperti yang diperlakukan dalam saluran usus yang membantu dalam pencernaan. Intinya, sebagian dari mereka tidak berbahaya, yaitu disebut dengan bakteri penting dengan bakteri menguntungkan. Jenis yang kedua yaitu disebut sebagai bakteri pembusuk yang dapat membuat makanan tidak berguna dengan adanya perubahan pada warna, bau, rasa, dan teksturnya. Walau demikian, bakteri berbahaya yang menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan yang dikenal sebagai bakteri patogen. Terkadang bau, rasa, atau bentuknya tidak menunjukkan perbedaan kepada makanan yang telah terkontaminasi. Artinya, ketika bakteri patogen itu masuk ke dalam makanan, makanan tersebut terlihat normal. Baik rasanya, baunya, atau juga teksturnya. Dari manakah bakteri itu berasal? Sebetulnya bakteri terdapat di mana-mana. Yang pertama, semua makanan mentah, baik itu sayuran mentah, daging mentah, ayam mentah, ikan yang mentah, telur mentah, dan susu yang mentah. Yang kedua, bisa datang dari hama atau bisa datang dari serangga. Yang ketiga, bakteri bisa datang dari sampah dan air pembuangan. Yang keempat, bakteri berasal dari tanah. Yang kelima, bakteri bisa berasal dari kotoran dan debu. Yang keenam, bakteri dari air yang terkontaminasi. Dan yang ketujuh, bakteri bisa berasal dari manusia. Apa yang membuat
bakteri itu bisa tumbuh atau apa yang membuat bakteri itu bisa berkembang biak? Beberapa bakteri keracunan makanan harus berkembang biak dengan jumlah besar dalam makanan sebelum mereka cenderung menimbulkan penyakit. 4 persyaratan utama untuk pertumbuhan bakteri. Yang pertama, adanya makanan atau nutrisi. Yang kedua, adanya kelembaban atau air. Dan yang ketiga, adanya suhu atau kehangatan. Dan yang keempat, adanya waktu. 4 hal ini yang dapat menyebabkan bakteri itu berkembang biak. Makanan. Apa yang disukai oleh bakteri? Makanan yang seperti apa? Makanan yang paling disenangi oleh bakteri patogen untuk berkembang biak biasanya pada makanan yang bergizi, termasuk daging, ikan, ayam, atau kerang, nasi, atau juga pasta. Produk susu dan telur juga termasuk yang disenangi oleh bakteri. Setiap makanan yang mengandung bahan-bahan tersebut sebagai bahan racikan seperti pie daging, sandwich, saus, atau salad, dan lain-lain. Patogen dapat tumbuh pada makanan baik yang masih mentah ataupun sudah dimasak. Banyak sekali makanan mentah, terutama daging dan unggas yang mengandung patogen. Sebagian besar makanan tersebut dimasak sebelum dikonsumsi. Dan dengan melalui memasak patogen akan dapat dibunuh, sehingga membuat makanan menjadi aman untuk dimakan. Mengkonsumsi makanan yang belum dimasak atau belum dipanaskan bagaimanapun dapat menyebabkan keracunan makanan. Produk susu yang tidak dipasterisasi seperti susu dan keju atau juga makanan yang mengandung telur mentah seperti mayones dan penutup. Intinya, bahan tersebut yang masih mentah masuk ke dalam makanan itu dapat menyebabkan keracunan makanan atau juga bakteri tersebut tidak mati karena bahan dasar dari makanan tersebut tidak dimasak. Yang kedua, bakteri membutuhkan kelembaban atau air. Kebanyakan makanan alami mengandung kelembaban yang cukup untuk bakteri dengan menyediakan air yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Ketika kelembaban benar-benar telah dihilangkan, misalnya dalam makanan yang dehidrasi seperti susu bubuk atau bumbu dapur, bakteri tidak tumbuh selagi makanan dalam keadaan kering. Tapi, setelah air ditambahkan, maka pertumbuhan bakteri pun terjadi lagi. Yang ketiga, bakteri membutuhkan kehangatan atau membutuhkan suhu untuk mereka berkembang biak. Kebanyakan bakteri patogen menyukai kehangatan. Mereka akan tumbuh pada suhu antara 5 derajat Celcius sampai dengan 65 derajat Celcius. Biasanya disebut dengan pertumbuhan atau zona berbahaya. 5 sampai dengan 65 derajat disebut dengan zona berbahaya. Dan memiliki suhu optimum untuk pertumbuhan berkisar pada 37 derajat Celcius. Bakteri patogen berkembang biak di suhu 37 derajat Celcius, itu suhu untuk maksimal. Yang keempat, bakteri membutuhkan waktu untuk berkembang biak. Dalam kondisi ideal, yaitu pada makanan yang lembab dengan suhu 37 derajat, bakteri akan tumbuh dan berkembang biak dengan membelah menjadi 2 untuk setiap per 20 menit. Setelah 6 jam, dalam kondisi ideal, satu sel bakteri bisa menjadi 131.072 bakteri.
Pengaruh suhu pada bakteri penyebab keracunan makanan. Pengaruh suhu tersebut bisa memproduksi bakteri adalah sebagai berikut. Dalam freezer, di mana suhu antara minus 12 sampai dengan minus 22 derajat Celcius, kebanyakan bakteri tertidur atau tidak aktif. Artinya, dalam suhu freezer, bakteri itu tidak mati dan juga tidak berkembang biak. Dalam lemari es, di mana suhu pendinginnya dari 0 sampai dengan 5 derajat, kebanyakan pertumbuhan bakteri itu melambat. Artinya, di dalam kulkas, bakteri itu masih bisa bertumbuh, tapi sangat sedikit. Dalam rentang di mana suhu zona bahaya, yaitu antara 5 sampai dengan 65 derajat Celcius, bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Pada tempat yang menyimpan makanan untuk makanan yang panas, yang disajikan dalam keadaan panas, di mana suhu tersebut diatur 65 derajat Celcius sampai dengan 75 derajat Celcius. Keadaan ini dapat menghentikan fungsi vital bakteri dan mulai mati. Saat memasak, di mana suhu lebih dari 75 derajat Celcius, maka suhu yang panas dapat membunuh sebagian besar bakteri. Artinya, bakteri itu bisa dibunuh atau bisa dimusnahkan dengan syarat dimasak atau dipanaskan di suhu 75 derajat Celcius ke atas. Spora. Apa itu bakteri spora? Beberapa jenis bakteri membentuk spora sebagai jenis lapisan pelindung untuk bertahan hidup pada suhu memasak yang tinggi dan kondisi lainnya seperti dehidrasi dan disinfeksi. Bakteri tidak berkembang biak ketika mereka berada dalam bentuk spora. Tetapi segera setelah kondisinya membaik, bakteri muncul dan bebas dari spora mereka untuk mulai lagi berkembang biak. Artinya, bakteri spora itu tidak bisa berkembang biak di dalam kantung tersebut atau di dalam lingkaran tersebut. Tetapi ketika kondisinya menguntungkan, maka mereka akan keluar lagi dari kantungnya. Bakteri spora tersebut tidak bisa dibunuh dengan suhu panas, walaupun suhu tersebut mencapai 100 derajat Celcius. Makanan yang berisiko tinggi. Makanan berisiko tinggi yaitu makanan siap dimakan yang mendukung perkembangbiakan bakteri patogen. Dan dimaksudkan dengan dimakan yaitu tanpa dimasak terlebih dahulu atau proses lain yang dapat menghancurkan bakteri tersebut. Sebagian besar makanan yang berisiko tinggi ini adalah makanan yang dimasak, dan makanan tersebut harus terlindung dari kontaminasi dan memerlukan pendinginan atau gudang pembeku atau tempat yang menyimpan panas dengan suhu di atas 64 derajat Celcius agar mencegah bakteri untuk berkembang biak. Biasanya disimpan di bagian atas lemari es dan seharusnya selalu disimpan terpisah dari makanan yang mentah. Bakteri yang meracuni makanan. Bakteri penyebab keracunan makanan yang paling umum, yang pertama adalah namanya Salmonella. Makanan yang paling banyak membawa bakteri ini adalah daging, unggas seperti ayam, bebek, angsa, atau telur dan produk susu. Itu bakterinya, bakteri Salmonella. Yang kedua, bakteri yang bisa menyebabkan keracunan makanan adalah bakteri Clostridium perfringens. Makanan yang paling banyak membawa bakteri ini adalah daging, unggas,
sup daging. Masa inkubasi atau masa jelang sakitnya yaitu 10 sampai dengan 12 jam. Jenis bakteri yang selanjutnya adalah Bacillus cereus. Makanan yang paling banyak membawa bakteri ini adalah puding, produk sereal, jenis nasi yang berbeda. Masa inkubasinya 1 sampai dengan 5 jam. Bakteri yang selanjutnya yang bisa menyebabkan keracunan makanan adalah bakteri Staphylococcus aureus. Makanan yang paling banyak membawa bakteri ini adalah daging unggas yang dimasak dan produk yang terbuat dari keduanya. Kemudian keju, susu cair, dan susu kering. Kemudian salad yang mengandung kentang, telur, udang, dan sup daging. Staphylococcus juga terdapat pada manusia. Bakteri Clostridium botulinum, makanan yang paling banyak membawa bakteri ini adalah makanan yang dikemas. Dikemas baik itu di dalam kaleng, di dalam botol, atau juga dikemas dalam plastik. Makanan yang memiliki tingkat keasaman yang rendah, yang tidak dikemas dengan baik, bisa terdapat Clostridium botulinum. Ikan yang diasap dan ikan yang dikemas dengan cara yang divakum. Atau juga makanan yang difermentasi. Masa inkubasi 12 sampai dengan 36 jam. Jenis yang kedua dari biological atau mikroorganisme yaitu virus. Virus adalah mikroorganisme yang bahkan lebih kecil dari bakteri. Mereka terdapat pada makanan dan air, tetapi tidak seperti bakteri. Mereka tidak membutuhkan makanan atau kelembaban untuk mereka berkembang biak. Sumber utama virus adalah limbah dan air yang tercemar. Virus dapat mengkontaminasi semua jenis makanan. Mereka biasanya berkaitan dengan air, shellfish, seperti kerang-kerangan, atau juga sayuran mentah, dari orang ke orang, dari sentuhan tangan atau ke sentuhan benda. Virus tidak terpengaruh oleh pendinginan dan pembekuan. Sebagian besar penyakit yang dibawa oleh virus adalah contohnya hepatitis A atau yang disebut dengan penyakit kuning. Atau juga norovirus. Norovirus ini virus muntah pada musim dingin. Jenis yang ketiga dari mikroorganisme adalah jamur. Jamur umumnya penyebab terbesar pada pembusukan makanan. Beberapa jamur merupakan bentuk toksin atau racun yang dapat menyebabkan penyakit seperti aflatoksin. Jamur dapat tumbuh pada makanan yang tinggi keasamannya dan rendah kelembaban. Jamur ini memiliki suhu ruang, tapi terus tumbuh pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Artinya, jamur itu bisa tumbuh pada kulkas atau juga bisa tumbuh pada frozen. Kontrol keracunan makanan. Nah, bakteri keracunan makanan artinya di dalam makanan itu ada bakterinya yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Bisa mengkontaminasi makanan berisiko tinggi. Makanan berisiko tinggi adalah makanan yang sudah siap saji atau makanan yang matang. Bisa berkembang biak di dalam makanan tersebut. Nah, kemudian ketika waktu dan kehangatannya, ketika waktu dan suhunya memungkinkan, maka bakteri akan berkembang biak di makanan tersebut. Nah, ketika tidak ada pembatasan, ketika dikonsumsi oleh
orang, maka orang tersebut bisa menyebabkan sakit. Itu yang disebut dengan rangkaian keracunan makanan. Melindungi makanan dari kontaminasi. Yang pertama, membeli makanan hanya dari supplier yang terpercaya. Yang kedua, memeriksa kondisi kendaraan pengiriman. Yang ketiga, memeriksa pengiriman dalam hal kesegaran, temperatur, warnanya, baunya, kontaminasi serangan hama, kemasan yang memuaskan, dan pelabelan yang memungkinkan. Yang selanjutnya, memisahkan makanan mentah dan makanan berisiko tinggi. Artinya, makanan yang mentah dengan makanan yang matang harus terpisah pada semua tahapan, baik itu dalam persiapan, penyimpanan, penampilan, serta pendistribusian. Selanjutnya, memisahkan peralatan, perlengkapan, dan permukaan kerja yang digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang sudah siap saji atau juga makanan yang sudah siap untuk dimakan. Menjaga makanan agar selalu tertutup sebisa mungkin, menghindari penanganan makanan atau peralatan, perlengkapan, dan permukaan makanan yang tidak perlu. Melaksanakan praktek kebersihan pribadi yang baik. Semua permukaan, peralatan, dan perlengkapan harus dibersihkan dan disterilkan. Tidak menggunakan peralatan yang tidak layak atau yang masih rusak ataupun yang kotor. Staf yang menderita muntah dan diare jangan diizinkan untuk bekerja. Segera membuang makanan yang tidak layak atau makanan yang rusak dan jauhkan dari area makanan. Mencegah serangga, hewan, dan burung masuk ke dalam ruangan makanan. Untuk mencegah perkembangbiakan mikrobia, yang pertama, segera menyimpan makanan setelah pemeriksaan pengiriman. Yang kedua, memastikan bahwa makanan selama persiapan berada di zona bahaya dalam waktu yang singkat. Makanan berisiko tinggi tidak boleh dibiarkan tinggal pada suhu ruangan. Menjaga makanan berisiko tinggi dengan menjauhkannya dari zona suhu yang berbahaya. Menggunakan metode kemasan yang tepat, seperti kemasan vakum. Mencegah makanan kering agar tidak menyerap kelembaban. Sebaiknya, makanan yang dimasak terlebih dahulu dan segera disajikan. Untuk memusnahkan mikrobia, yang pertama dengan cara memasak makanan dengan matang, serta memastikan suhu di dalam makanan tersebut minimal 75 derajat Celcius. Yang kedua, mencuci dan membersihkan sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, menggunakan metode pengolahan yang tepat seperti pasteurisasi atau ultraheat treatment. Ini biasanya teknologi yang digunakan untuk di pabrik makanan. Kontaminasi kimia ini jenis yang kedua dari kontaminasi selain daripada kontaminasi biologikal. Keracunan kimia dapat terjadi sebagai akibat dari kontaminasi makanan dengan konsentrasi tinggi bahan kimia yang menyebabkan keracunan kimia dan penyakit kronis dalam jangka panjang seperti beberapa jenis kanker dan penyakit darah. Hal ini terjadi karena perubahan kebiasaan makanan atau perubahan kebiasaan makan, produksi pangan dengan skala besar, dan metode baru untuk meningkatkan masa simpan.
Semua ini telah menjadi sebab meningkatnya penggunaan bahan kimia dalam produksi dan industri makanan seperti rasa, warna, pengawet, serta meningkatnya penggunaan bahan kimia sebagai alat untuk kebersihan dan disinfeksi, dan pengendalian hama seperti deterjen dan pestisida. Dengan demikian, meningkatnya kontaminasi bahan kimia oleh faktor-faktor di atas membuat semakin sulitnya menghilangkan semua sumber kontaminasi kimia. Mencegah kontaminasi secara kimia, yang pertama, penyimpanan bahan kimia. Yang kedua, penanganan bahan kimia. Dan yang ketiga, instruksi produksi. Dan yang keempat, bahan kimia pengendali hama. Penyimpanan bahan kimia, jauhkan bahan kimia dari makanan. Simpan persediaan bahan kimia pembersih di bawah. Jangan pernah menyimpan bahan kimia dalam botol yang tidak ditandai. Jangan memasak atau menyimpan makanan untuk jangka waktu yang lama dalam aluminium atau peralatan masak yang terbuat dari tembaga. Jangan menggunakan kantong plastik berwarna atau tempat sampah plastik atau wadah plastik yang bukan untuk makanan, menyimpan untuk makanan. Gunakan hanya wadah makanan yang tertanda khusus ada logo yang di dalamnya terdapat untuk makanan. Instruksi manufaktur. Pastikan bahwasanya aman ketika menggunakan bahan kimia pembersih dan selalu mengikuti instruksi manufakturnya atau mengikuti petunjuk yang ada di dalam kemasan tersebut yang menjelaskan cara penggunaannya, konsentrasi yang aman, dan waktu kontak. Selalu menjaga materi lembar data keselamatan beserta bagaimana cara penggunaannya. Semua bahan kimia yang akan digunakan harus dirancang untuk digunakan di tempat makanan. Selalu ikuti instruksi produksi yang menjelaskan cara menggunakan serta mengamankan konsentrasi bahan kimia dan waktu kontak. Bahan kimia pengendalian hama, jangan dibiarkan umpan pengendalian hama atau bahan kimia termasuk semprotan di tempat makanan kontak dengan makanan, kemasan, peralatan, atau permukaan. Lindungi makanan yang terbuka dengan menutup atau menyimpannya dalam perlengkapan display yang baik. Semua makanan yang terkontaminasi oleh insektisida dengan cara apapun harus segera dibuang. Mencuci dan membilas semua permukaan kontak makanan setelah kegiatan pengendalian hama dan sebelum digunakan kembali untuk memakannya. Hanya orang yang profesional dan terlatih dalam pengendalian hama saja yang bisa menerapkan pestisida dalam fasilitas dan sebaiknya hanya dilakukan ketika bangunan ditutup atau ketika restoran itu ditutup. Kontaminasi fisik. Kontaminasi fisik termasuk daripada makanan yang tidak aman. Kontaminasi fisik adalah keluhan konsumen yang paling sering dilaporkan
karena cedera terjadi dengan seketika atau langsung setelah mengkonsumsi makanan itu. Dan sumber bahayanya biasanya mudah untuk diidentifikasi. Dalam beberapa kasus, penyebab kontaminasi fisik membawa kontaminasi kimia dan ataupun juga bisa membawa kontaminasi biologi. Pengolahan makanan. Kontaminasi dari pengolahan makanan. Kontaminasi yang berasal dari pengolahan makanan diantaranya barang-barang mungkin jatuh ke dalam makanan mulai dari pakaian, dari kancing atau pin, barang-barang yang dari kantong seperti koin dan pena, bisa juga dari rambut, bisa juga dari kuku, perhiasan, dan plester. Untuk mencegah kontaminasi fisik ini, semua pengelola makanan harus memakai pakaian pelindung yang sesuai, mengikat kembali rambut panjang dan menggunakan tutup kepala, memakai topi, tidak memakai perhiasan, dan menggunakan plester biru agar dapat dilihat ketika jatuh ke dalam makanan. Kontaminasi fisik bisa dari bahan makanan yang mentah. Bagian yang tidak diinginkan dari bahan baku terkadang masih tersisa dalam makanan setelah persiapan, termasuk contohnya kulit telur, tulang, biji atau batang, tanah, dan pasir. Untuk mencegah kontaminasi fisik dari bahan baku, cuci semua sayuran dan buah-buahan sebelum persiapan. Dan persiapkan dengan hati-hati bahan tersebut supaya bahaya fisik bisa dihilangkan. Kontaminasi fisik bisa terjadi dari tempat yang tidak terpelihara atau tidak bersih dapat mengkontaminasi makanan melalui kotoran, sampah, serpihan plester, cat, batu bata, pecahan kaca, ubin yang sudah rusak. Untuk mencegah kontaminasi fisik dari tempat atau gedung, maka dilakukan dengan cara menjaga tingkat kebersihan yang tinggi, memastikan pembersihan teratur yang menyeluruh, memastikan telah mengikuti kebijakan bersih saat Anda pergi, sehingga sampah tidak akan menumpuk. Peliharalah tempat agar terawat dengan baik dan pastikan bahwasanya perbaikan akan segera dilakukan. Kontaminasi fisik juga bisa terjadi dari bahan kemasan atau alat pembungkus. Sebagian besar makanan dikirimkan dalam beberapa jenis kemasan atau wadah. Jika kemasan rusak atau tidak sepenuhnya dibuang, dilepas, mungkin menjadi sumber kontaminasi fisik. Contoh seperti kertas, styrofoam, kardus, plastik, dan kaca, atau juga bisa kayu. Untuk mencegah kontaminasi fisik dari bahan kemasan, buang kemasan jauh dari area persiapan makanan. Kontaminasi fisik juga bisa berasal dari peralatan dan mesin. Peralatan atau mesin yang rusak dapat menyebabkan kontaminasi fisik pada makanan melalui potongan seperti kaca, logam, kayu, plastik, skrup, baut. Untuk mencegah kontaminasi fisik dari peralatan dan mesin, bersihkan semua peralatan secara teratur dan buat pemeriksaan berkala untuk pemeliharaan. Membersihkan peralatan agar tetap dalam kondisi baik, bertujuan untuk menghindari kumpulan kotoran dan bakteri, juga mencegah bagian peralatan menjadi gudang dari kotoran dan bakteri yang bisa mencemari tempat. Ganti peralatan yang berkondisi tidak baik dan jangan gunakan kabel aluminium. Selanjutnya, kontaminasi fisik dari hama makanan atau serangga makanan. Hama makanan bukan hanya dapat menyebarkan penyakit, mereka juga dapat menyebabkan kontaminasi fisik pada makanan melalui bangkai serangga, jentik atau telur, kotoran, bulu binatang, ataupun bulu unggas. Untuk mencegah kontaminasi fisik dari hama makanan, maka ada beberapa cara dapat dilakukan. Peliharalah tempat agar tetap bersih dan rapi, periksa dan bersihkan area penyimpanan secara teratur, lindungi
bangunan untuk mencegah masuknya hama makanan, simpan semua makanan dari atas lantai di dalam wadah yang anti hama. Dan buang sisa makanan dan sampah pada tempat sampah yang tertutup di luar area makanan dan kosongkan tempat sampah secara teratur. Mencegah kontaminasi secara fisik. Yang pertama adalah pengolahan makanannya, kemudian makanan itu sendiri, kemudian dari tempatnya, kemudian dari peralatan makanannya, kemudian dari bahan kemasan, dan yang terakhir hindari dari hama. Mencegah kontaminasi secara fisik juga kita dapat menggunakan lap yang terbuat dari tisu, jangan terbuat dari kain. Yang selanjutnya kita hindari dari perhiasan seperti cincin atau gelang ataupun juga jam tangan. Nah, kontaminasi fisik bisa juga dari hama. Nah, dalam beberapa kasus kontaminasi fisik membawa kontaminasi kimia atau juga membawa kontaminasi biologis.